Kalian pernah nggak sih nonton konser atau drama terus mikir, wih gila kok panggungnya bisa sekeren ini? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Ada sihir di balik layar yang namanya tata artistik yang bikin semuanya itu hidup. Pasti pernah dong ya, kamu lagi nonton, tiba-tiba aja kamu kayak kesedot masuk ke dunianya. Rasanya tuh kita bener-bener ada di sana, jadi bagian dari ceritanya. Nah, itu tuh bukan kebetulan, ada tekniknya. Dan jawabannya, ya itu tadi, tata artistik. Gampangnya gini, ini tuh seni gabungin semua elemen visual. Mulai dari dekorasi, kostum, sampai make up, semuanya dibikin nyatu buat ngebangun mood atau suasana tertentu. Tujuannya? Simple, biar kita sebagai penonton langsung klik sama ceritanya dan betah nonton sampai habis. Oke, sekarang kita bedah satu-satu. Kita mulai dari awal ya. Coba bayangin kita mau bikin sebuah dunia. Entah itu buat film atau game. Apa yang pertama kita butuhin? Bukan karakternya loh, tapi dunianya dulu. Dan fondasi dari dunia itu, ya dekorasinya. Dekorasi atau setting itu bisa dibilang kayak GPS-nya cerita. Begitu kita lihat panggungnya, kita langsung dapat petunjuk. Oh, ceritanya lagi di istana kerajaan nih. Atau, wah ini kayaknya di hutan belantara. Tanpa setting yang jelas, penonton bisa bingung. Ini kita lagi di mana sih? Nah, di dunia pertunjukan, terutama teater tradisional, ada satu elemen dasar yang penting banget, namanya kelir. Anggap aja ini kayak wallpaper super besar di belakang panggung. Biasanya ini selembar kain raksasa yang dilukis jadi pemandangan utama. Entah itu gunung, kota, atau dalam rumah, inilah kanvas dasarnya. Cara ngebangunnya itu seru loh, mirip kayak kita bikin diorama. Pertama, kita pasang si kelir ini sebagai latar belakangnya. Udah? Oke, lanjut. Di depannya, kita mulai susun properti-properti 3D. Misalnya kalau setnya hutan, ya kita taruh pohon-pohonan, batu-batuan. Kalau adegannya di sungai, kita bisa tambahin perahu. Tiba-tiba, panggung yang tadinya cuma datar, jadi punya dimensi. Jadi kelihatan lebih hidup dan nyata. Oke, dunianya udah siap. Sekarang, siapa yang bakal tinggal di dunia itu? Nah, ini dia bagian serunya. Kita masuk ke kostum dan riasan. Dua elemen inilah yang punya kekuatan buat mengubah aktor biasa jadi karakter yang kita kenal di cerita. Kostum sama makeup itu udah sepaket, nggak bisa dipisahin. Fungsinya tuh bukan sekedar biar kelihatan keren, tapi buat ngasih kita contekan instan tentang karakter itu. Cuma dengan ngelihat penampilan mereka, kita bisa langsung nebak, oh ini kayaknya tokoh pahlawannya, atau ini pasti penjahatnya. Kelihatan dari gayanya kan? Contohnya gampang banget, lihat deh. Cuma pakai sarung, baju biasa, sama kopiah, aktornya langsung kelihatan kayak karakter pelawak di pertunjukan ludruk. Simple, tapi langsung kena. Ini tuh semacam shortcut visual buat kita kenalan sama karakternya tanpa perlu dijelasin panjang lebar. Ngomongin tata rias atau makeup, ini juga bukan sekedar poles bedak sama lipstick loh, ini ada ilmunya sendiri. Seorang penata rias itu mikirin banyak hal, mulai dari peran karakternya apa, bentuk wajah si aktor gimana, sampai harus dicocokin sama warna kostum dan bahkan pencahayaan panggung. Semuanya harus nyambung biar hasilnya maksimal dan mendukung cerita. Oke, jadi dunianya udah ada, karakternya juga udah dandan. Terus, gimana cara kita naruh mereka semua di panggung biar kelihatan keren dan pas? Nah, ini juga nggak bisa asal-asalan, ada seninya sendiri yang kita sebut penataan panggung atau staging. Inti dari tata panggung itu sebenarnya soal komposisi visual. Gimana caranya kita ngatur semua yang ada di panggung, aktor, properti, biar enak dilihat, seimbang, dan yang paling penting bisa memperkuat adegannya. Serius deh, kadang geser satu kursi aja itu bisa ngubah mood satu adegan loh. Nah, ini ada sedikit info menarik nih. Secara teknis, panggung tuh dibagi jadi 9 area. Bayangin aja kayak main tic-tac-toe. Ada area depan kanan, tengah, kiri, dan seterusnya. Gunanya buat apa sih? Ini biar sutradara gampang ngasih arahan. Oke, kamu masuk dari kiri depan. Gitu. Jadi penataannya bisa presisi. Gak ada area yang kosong melompong atau malah numpuk banget. Semuanya harus seimbang. Sebenarnya aturan main buat penataan panggung yang bagus itu ada beberapa. Kuncinya sih, jangan terlalu ribet. Kasih ruang yang cukup buat aktor bergerak, pastiin juga penonton bisa lihat semua aksinya dengan jelas. Penataannya juga harus bercerita dan gampang dibongkar pasang. Jadi ini benar-benar gabungan antara seni dan fungsi. Nah, setelah kita bahas satu persatu, mulai dari dekorasi, kostum, makeup, sampai penataan panggung, kelihatan kan benang merahnya? Semua elemen ini tuh bukan cuma hiasan pemanis. Mereka semua itu bekerja sama kayak satu tim, buat menceritakan sebuah kisah secara visual, bahkan tanpa perlu diucapin lewat dialog. Jadi, poin utamanya adalah ini.
Tata artistik itu lebih dari sekedar bikin panggung kelihatan cantik. Ini adalah sebuah bahasa visual. Setiap pilihan warna kostum, setiap barang yang ditaruh di panggung, semuanya itu punya makna. Semuanya ngobrol sama kita, ngasih petunjuk-petunjuk kecil yang bikin ceritanya jadi lebih dalam. Oke, sebagai penutup, aku punya tantangan kecil nih buat kalian. Nanti, kalau kalian nonton film, series, atau bahkan video klip musik, coba deh perhatiin detail-detail artistiknya. Coba lihat, ada nggak perubahan warna kostum seiring karakternya berkembang? Atau mungkin ada properti aneh di latar belakang yang ternyata penting. Coba deh lebih peka. Dijamin pengalaman nonton kalian bakal jadi beda dan lebih seru. Kira-kira, detail apa nih yang bakal kalian perhatiin pertama kali? Coba pikirin ya. Sampai ketemu lagi.